태호? 그리고 미안해하지 않아도 돼. 난 네가 잘못되는 게 정말 싫어서 그래. 정말 너무 고마워. Hai, udah episode ke-8 aja nih. Di luar dugaan guys, penyewa plaza menang melawan gerombolan Park Sok-du. Akhirnya Park Sok-du dan anak buahnya dibawa ke kantor polisi guys. Mereka nggak bisa membela diri karena tanpa mereka ketahui kejadian itu udah direkam sama Young Ho. Penyewa plaza merayakan kemenangan mereka guys. Mereka bangga bisa mengalahkan gerombolan Park Sok-du. Video penyerangan plaza yang diunggah Young Ho di sosial media juga semakin banyak yang menonton guys. Bu Choi dan Pak Han makan bersama dengan kepala jaksa sebagai tanda mereka mulai kerjasama mereka guys. Junwoo semakin ragu dengan kemampuan Bu Choi. Dia meminta Bu Choi untuk mundur, tapi Bu Choi gak terima guys. Bu Choi marah karena sudah berapa kali direndahkan dan dibandingkan sama Vincenzo. Bu Choi bilang sama Junwoo kalau dia bakal berhenti setelah menang. Junwoo akhirnya mulai percaya lagi nih sama Bu Choi. Untuk kedepannya, Junwoo minta Bu Choi mengamankan keuangan bubble setelah kalah dari persidangan dan tragedi Plaza Gemga. Bu Choi ditemani Junwoo menemui Chaeyoung dan Vincenzo untuk mendiskusikan kompensasi untuk korban kimia bubble. Bu Choi nggak bisa nerima guys karena angka kompensasi yang diajukan Chaeyoung sangat berlebihan. Chaeyoung ngasih pilihan untuk melanjutkan kasus tersebut kalau memang bubble nggak bisa nerima kompensasi yang diajukan Chaeyoung. Tapi karena dibujuk Junwoo, akhirnya Bu Choi berusaha mempertimbangkannya lagi guys. Pada scene berikutnya, Bu Choi menghubungi direktur Bang Sing Kwang, yaitu Direktur Hwang Min Song. Bu Choi minta Bang Sin Kwang jadi investornya Bubble guys. Tentu ini cuma pura-pura aja biar Bubble mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan yang lain guys. Sebenarnya Direktur Bang Sin Kwang keberatan dengan tawaran Bu Choi. Tapi Bu Choi ngancam guys bakal ngungkit kasus direktur itu. Jadinya deal deh ya. Pak Direktur langsung ketemu sama Jang So sebagai tanda kerjasama Bang Sin Kwang dan Bubble. Bu Oh Gyeong-ja kritis guys, dia dirawat di rumah sakit. Kata dokter harapannya tipis guys, dan dokter minta untuk segera menghubungi keluarganya. Chaeyoung juga berusaha mengajukan surat pembebasan untuk Bu Oh, dan beberapa hari kemudian permohonan itu dikabulkan guys. Chaeyoung segera memindahkan ruangan Bu Oh. Chaeyoung juga ngajak Vincenzo nih sebenarnya, tapi dia nggak mau guys. Vincenzo nemui Pak Cho. Pak Cho ngasih tahu kalau ada cara lain untuk masuk ke basement plaza, yaitu dengan menggunakan data iris mata Wong Shaolin. Punya harapan baru nih Vincenzo. Direktur Hwang datang ke rumah sakit dan ngasih uang sama Bu Oh. Dia menyuap Bu Oh agar nggak mengajukan sidang ulang guys. Ulah Direktur Hwang ini dipergoki Chaeyoung yang kebetulan sedang berkunjung ke rumah sakit guys. Akhirnya terjadi keributan di rumah sakit. Berita Bang Sing Kwang berinvestasi di grup Bubble sudah diumumkan di media guys. Chaeyoung merasa ada yang aneh dengan kerjasama mereka. Dia menyesal tidak berbuat lebih di rumah sakit sama Direktur Hwang tadi pagi. Lalu untuk menghentikan investasi palsu Bubble dan untuk membalaskan dendam Bu Oh, Chaeyoung berencana menghancurkan Bang Sing Kwang. Chaeyoung minta tolong pengacara Wusang untuk nyari tahu informasi pribadi Direktur Hwang di kantor Wusang. Setelah mereka berdiskusi, sepertinya bukan hal yang mudah untuk membatalkan investasi palsu Bang Sing Kwang ini guys. Tapi di luar dugaan, Chaeyoung ternyata udah punya solusi untuk itu guys. Karena preferensi seks Direktur Hwang yang unik, Chaeyoung membujuk Vincenzo untuk mendekati Direktur Hwang. Awalnya sih Vincenzo nggak mau guys, tapi demi Bu Oh, akhirnya dia mulai mendekati Direktur Hwang. Vincenzo datang ke tempat di mana Direktur Hwang biasa berkuda guys. Dan fix Direktur Hwang langsung terpikat sama Vincenzo. Direktur Hwang ngajak Vincenzo ketemuan lagi nih guys malam harinya. Aduh, rasanya Vincenzo udah nggak pengen lagi nih ngelanjutin misinya ini guys. Secara dia harus deket sama cowok. Gimana coba perasaan Vincenzo? Tapi karena Chaeyoung terus ngasih dukungan, akhirnya malam itu Vincenzo ketemu sama Direktur Hwang. Pertemuan kali ini lebih intim guys. Direktur Hwang semakin tergila-gila sama Vincenzo. Tapi sebaliknya Vincenzo ngerasa semakin jijik dengan hal itu. Dari pertemuan malam ini akhirnya Vincenzo tahu kebenaran kalau Bu Oh hanya difitnah oleh keluarga Direktur Hwang. Lalu Vincenzo ngajak Direktur Hwang ketemu lagi akhir pekan ini guys. Pada scene berikutnya, tanpa sepengetahuan Vincenzo, ternyata para penyewa plaza diam-diam nyari keberadaan emas di Plaza Gemga guys. Masing-masing dari mereka sama-sama ingin menguasai emas tersebut guys. Akhir pekan sudah tiba guys. Vincenzo dan Direktur Hwang benar-benar main berdua nih. Mereka menghabiskan waktu berdua seharian.
Pas udah mau pulang nih guys, Vincenzo ngeluarin jurus buat mempengaruhi Direktur Huang biar nggak jadi investasi di bubble guys. Vincenzo pura-pura mengkhawatirkan keselamatan Direktur Huang. Direktur Huang berusaha menenangkan Vincenzo nih guys. Dia bilang dia bakal baik-baik saja biarpun berinvestasi di bubble. Aduh, gagal dong misi Vincenzo. Tapi nggak kehabisan akal juga nih, Vincenzo langsung ngajak putus guys. Dengan alasan bahwa dia udah ngingkari janji kalau dalam hubungan ini nggak akan membahas soal bisnis guys. Kali ini Vincenzo langsung ninggalin Direktur Huang. Keesokan harinya Direktur Huang nyamperin Vincenzo di kantornya. Tapi dia cuma nunggu di luar aja guys. Dan pas banget hari itu juga hujan nih. Aduh, perjuangan Direktur mengejar cintanya bikin haru guys. Vincenzo berencana menemuinya guys, tapi dia masih menunggu waktu agar bisa benar-benar mempengaruhi Direktur Huang. Setelah malam, Vincenzo turun dan nemui Direktur Huang. Pak Direktur seneng banget guys, akhirnya bisa ketemu sama Vincenzo. Dia janji bakal nuruti apapun perkataan Vincenzo. Hal pertama yang diminta Vincenzo sama Direktur Huang adalah agar acara penandatanganan kerjasama dengan grup Bubble diadain di gedung opera guys. Yang kedua, Vincenzo mau Direktur Huang membatalkan kerjasamanya dengan Bubble guys. Malam penandatanganan perjanjian investasi udah tiba nih guys. Semua pihak berkumpul di gedung opera, termasuk Chaeyoung dan Vincenzo juga datang untuk mengawasi Direktur Huang. Bucoy mengetahui keberadaan Chaeyoung di acara itu guys. Tim Bubble curiga nih dengan kelakuan Chaeyoung dan mereka mulai waspada nih guys. Acara penandatanganan sudah dimulai guys. Direktur Huang bingung nih harus gimana. Sedangkan Vincenzo terus memprovokasinya dari atas guys. Akhirnya Direktur Huang memutuskan untuk tidak tanda tangan. Tentunya hal ini bikin Bubble kecewa guys. Setelah Direktur Huang memutuskan untuk pergi, tak disangka ada orang yang muncul dari belakang, yaitu ibunya sendiri. Akhirnya ibunya menandatangani perjanjian investasi itu guys. Misi Vincenzo gagal guys. Jadi ternyata tanpa sepengetahuan Direktur Huang, Bucoy menemui ibunya dan memintanya datang di acara penandatanganan itu guys. Sepertinya Bucoy udah bisa membaca nih kemungkinan yang bakalan terjadi. Agar ibu Direktur Huang mau datang, Bucoy mengancamnya untuk membeberkan kasus keluarganya kalau dia tidak hadir guys. Kali ini Junwoo puas banget dengan hasil kerja Bucoy. Acara penandatanganan selesai dan Direktur Huang meninggalkan acara. Tiba-tiba dia ditangkap orang-orang tak dikenal dan dimasukin ruang rias nih guys. Tak disangka dalam ruangan itu ada zombinya nih. Shock banget dong Direktur Huang, secara dia takut banget sama zombie. Hal ini juga jadi salah satu rencana Vincenzo guys untuk membalaskan dendam Buoh. Setelah semua keluar dari acara, mereka dikagetkan dengan kemunculan Direktur Huang yang saat itu berantakan banget guys. Lalu polisi datang dan membawa surat penangkapan untuk Direktur Huang dengan tuduhan kekerasan dan pemerasan. Taulah ya siapa yang laporin? Ya Vincenzo dong. Vincenzo juga ngasih tahu ke Direktur Huang kalau Vincenzo Casano adalah dirinya sendiri guys. Lagi-lagi Bucoy udah bisa menduga apa yang akan terjadi guys. Bucoy memperingatkan Chaeyoung untuk tidak berulah lagi kalau dia nggak pengen bernasib sama seperti ayahnya guys. Waduh, Bucoy sepertinya lagi membangunkan singa yang sedang tidur nih. Chaeyoung langsung berteriak memanggil para reporter guys. Dan bilang kalau dia bakal ngungkap semua kejahatan yang dilakukan Bubble. Nah lo, semakin seru nih kayaknya. Pantengin terus tiap episodenya ya guys. Sampai jumpa di episode 9.